Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanda Aditya, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin menjelaskan sedikit bagian dari fonologi, yaitu tentang unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental berfungsi membedakan makna kalimat yang diucapkan dalam bentuk yang sama. Kalimat dapat berbeda makna apabila diucapkan dengan tekanan, intonasi, atau perhentian yang berbeda. Seperti contohnya, para siswa baru pergi keluar kota dengan para siswa baru pergi keluar kota. Jadi unsur suprasegmental ini bekerja atau berlangsung sewaktu bunyi segmental diproduksikan. Yang pertama ialah tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan itu ialah suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar, pasti dibarengi dengan tekanan keras sebaliknya. Sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan yang lunak. Yang kedua ada nada. Hal ini berkenaan dengan tinggi dan rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Dan sebaliknya, jikalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Yang ketiga, yaitu ada jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel lain, seperti contohnya ambil, am tambah bil. Sedangkan sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel yang sebelumnya atau biasa terjadi pada antar kata dalam frase. Dan yang terakhir ada durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang dan pendeknya atau singkatnya bunyi yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata, tetapi dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Arab, unsur durasi bersifat fonemis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang membuat materi saya sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.